Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam diskusi kelompok 1A pada hari ini. Kita akan membahas mengenai perbandingan aplikasi Tangkar atau Tanggap Karawang dan aplikasi Jaki atau Jakarta ini sebagai wujud penerapan smart governance di tingkat daerah. Kedua aplikasi ini adalah contoh bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Bersama empat narasumber kali ini, yaitu ada Kak Marisa, Kak Anissa, Kak Siti, dan Bang Billy, kita akan melihat dari berbagai sudut pandang terkait fitur, efektivitas, tantangan, peluang pengembangan, strategi kolaborasi, serta nilai-nilai berakhlak yang paling paling relevan. Untuk pertanyaan pertama mengenai aplikasi Tangkar dan Jaki itu sendiri, kita akan mulai dari Kak Marisa. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu Tangkar beserta fitur utamanya? Baik, Tangkar merupakan singkatan dari Tanggap Karawang. Adalah aplikasi layanan publik milik pemerintah Kabupaten Karawang yang dirancang sebagai super aplikasi. Di dalamnya terintegrasi berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, administrasi kependudukan, informasi lowongan kerja, pendaftaran BPJS, hingga laporan infrastruktur seperti jalan rusak atau lampu jalan mati. Keunggulannya, warga dapat mengakses semua layanan dalam satu aplikasi tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Menurut data Diskominfo Karawang tahun 2024, Tangkar telah diunduh lebih dari 25.000 kali. Namun, tingkat penggunaan aktif bulanan masih di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastrukturnya sudah ada, masih perlu dorongan besar untuk meningkatkan literasi digital dan kebiasaan warga memanfaatkan layanan daring. Baik, terima kasih Kak Anissa. Selanjutnya mungkin, Kak Marisa, selanjutnya mungkin Kak Anissa boleh dijelaskan apa itu Jaki? Ya, baik, moderator, terima kasih waktunya. Sebelumnya, kalau untuk Jaki sendiri ini adalah singkatan dari Jakarta Kini ya, yang merupakan aplikasi resmi milik pemerintah DKI Jakarta, yang fungsinya sebagai digital one-stop service. Jadi fitur-fiturnya di dalamnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada Jak Lapor, itu biasanya untuk pengaduan dan biasanya ada Jak Pantau, bisa untuk memantau kondisi banjir dan kualitas udara, bisa untuk informasi vaksinasi, bisa untuk membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan, hingga pelaporan kondisi jalan rusak dengan geotagging. Nah, menurut laporan Dinas Kominfotik DKI tahun 2024, Jaki ini telah diunduh lebih dari 3 juta kali, cukup banyak, dan digunakan secara aktif dalam lebih dari 1,5 juta interaksi layanan publik setiap bulannya. Nah, angka ini menunjukkan bukan hanya tingginya minat warga, tapi juga kesiapan infrastruktur digital Jakarta serta literasi digital masyarakatnya yang relatif lebih tinggi dibanding yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih Kak Marisa dan Kak Anissa atas paparannya. Untuk pertanyaan yang kedua, kita mengenai dukungan terhadap smart governance. Boleh dijelaskan terlebih dahulu, menurut Kak Siti, bagaimana Tangkar mendukung implementasi smart governance? Baik, terima kasih. Saya akan coba jelaskan dukungan terhadap smart governance itu Tangkar jelas mencerminkan smart governance dengan mempermudah akses ke layanan publik. Tangkar mendorong prinsip dari keterbukaan, transparansi, dan juga partisipasi publik. Warga juga dapat mengajukan laporan atau permohonan layanan kapan saja tanpa harus terikat jam kerja di kantor. Tetapi integrasi dari data-data antar OPD itu di Karawang belum sepenuhnya matang, sehingga laporan yang masuk melalui Tangkar masih harus dialihkan secara manual ke instansi yang berwenang. Hal ini akan memperlambat proses dan tindak lanjut dan juga menjadi tantangan yang lebih besar jika ingin mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar real time. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Siti. Selanjutnya untuk Jaki, mungkin Kang Billy bisa menjelaskan. Oke, baik, terima kasih. Jadi, kalau untuk Jaki sendiri itu, dia implementasinya sudah berada di tahap yang lebih matang dibandingkan Tangkar ya. Nah, jadi setiap laporan atau permohonan layanan yang masuk itu secara otomatis sudah
teruskan ke OPD masing-masing itu melalui dashboard digital yang pastinya sudah terintegrasi. Nah, contohnya misalkan ada laporan kerusakan jalan, biasanya itu langsung masuk ke sistem Dinas Bina Marga misalnya kalau di DKI untuk diverifikasi dan dijadwalkan penanganan eh, perbaikannya seperti itu. Nah, pendekatan seperti ini eh, tidak hanya efisien banget gitu, tapi juga sesuai dengan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara, Kepegawaian Negara, sorry, terkait pemanfaatan digital governance dan human capital analytics untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Ini juga jadi ciri khas dari Smart ASN tentunya, seperti responsif, adaptif, dan berbasis informasi yang akurat seperti itu. Terima kasih, Kang Billy. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait tantangan implementasi, mungkin Kak Marisa boleh menjelaskan apa sih tantangan terbesar untuk aplikasi Tangkar saat ini? Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan apakah tantangan terbesar dari aplikasi Tangkar saat ini. Tantangan yang paling nyata adalah literasi digital masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI tahun 2024, penetrasi internet nasional mencapai 79,5%, dengan DKI Jakarta di kisaran 87%. Di daerah semi urban seperti Karawang, angkanya cenderung lebih rendah. Akibatnya, banyak warga yang belum terbiasa mengakses layanan publik melalui aplikasi dan masih mengandalkan dengan layanan tatap muka. Seperti itu. Izin menambahkan, jadi selain dari yang disebutkan dari Teh Marisa tadi, secara teknis itu integrasi data antar lintas OPD di Karawang ini masih dalam tahap awal. Jadi tanpa sistem yang sepenuhnya terhubung, laporan yang masuk ke Tangkar ini tidak bisa langsung diproses oleh instansi terkait. Jadi harus dari Tangkarnya berkoordinasi ke OPD masing-masing yang terkait. Ini membuat proses penyelesaian keluhan masyarakat menjadi lebih lama dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dari aplikasi Tangkar ini. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai potensi pengembangan Tangkar. Mungkin Kak Siti boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana potensinya? Siti boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana potensi pengembangan aplikasi Tangkar? Halo. Karena Kak Siti kemungkinan ada kesalahan jaringan, mungkin Kang Billy boleh dicoba dibantu untuk mengantar. Eh, Baik, terima kasih. Jadi menurut saya sendiri ada tiga langkah penting yang bisa dilakukan. Pertama itu bisa mungkin menambahkan dashboard publik yang menampilkan status laporan secara terbuka, walaupun sebenarnya sudah ada di tangkarnya, cuman masih kurang transparan dan kurang real time juga seperti yang dimiliki Jaki. Hal ini eh, tentunya bisa meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita mungkin bisa mengembangkan fitur tracking layanan yang berbasis lokal gitu. Misalkan ketika warga Karawang mau melaporkan jalan rusak, lokasi tersebut langsung otomatis tertandai gitu di peta, sehingga kita tuh para ASN tuh mudah dapat langsung memverifikasi dan menindaklanjuti proses di tahap berikutnya. Nah, yang ketiga itu mungkin bisa memperluas program literasi digital ke masyarakatnya gitu, secara tatap muka misalnya di desa, kelurahan, sekolah atau komunitas gitu kan ya. Nah, ini edukasi ini salah satu elemen krusial gitu yang yang menjadi tantangan
di Karawang sendiri dibandingkan di Jakarta, seperti itu. Jadi jika ketiga hal ini dilakukan, Tangkar mungkin bisa bersaing gitu sama Jaki ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya mengenai peluang dan strategi kolaborasi bagi Tangkar dan Jaki. Mungkin Kak Anissa atau Kak Marisa boleh menjelaskan apa sih peluang kolaborasi atau pembelajaran lintas daerah antara Tangkar dan Jaki yang dapat dilaksanakan? Baik, kalau untuk Tangkar ini sebenarnya peluangnya besar ya. Jadi Tangkar ini bisa meniru mekanisme auto routing laporan seperti di Jaki supaya aduannya itu otomatis diteruskan langsung ke OPD yang terkait. Selain itu, Jaki juga punya API yang memungkinkan integrasi antara eh, Tangkar itu sendiri dengan aplikasi pihak ketiga. Tangkar bisa mengadopsi konsep ini agar layanannya nanti lebih lebih banyak macamnya seperti itu ya, tanpa membangun semua fitur dari nol. Strategi awalnya bisa dengan menjalin kerjasama teknis melalui forum pemerintahan daerah seperti aplikasi atau kerjasama langsung antar Diskominfo seperti itu. Izin menambahkan, kolaborasi tidak harus langsung teknis. Nah, bisa dimulai dari capacity building untuk ASN. Tim Tangkar bisa belajar dari tim Jaki tentang manajemen laporan, desain antarmuka, atau strategi demi menjaga keterlibatan pengguna. Nah, selain itu, program benchmarking rutin setiap 6 bulan akan membantu Karawang mengadaptasi inovasi yang relevan dari Jaki. Dengan konsistensi, Tangkar bisa mempercepat perkembangan sambil tetap mempertahankan identitas sebagai layanan publik khas Karawang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Anissa dan Kak Marisa. Mungkin menurut keempat narasumber ini, apa sih nilai berakhlak yang paling relevan untuk suksesnya aplikasi Tangkar ini? Menurut saya pribadi dari nilai berakhlak, dari sisi adaptif, itu ASN harus siap beradaptasi dengan teknologi dan pola kerja baru. Nah, untuk yang lain bisa dari teman-teman mungkin ada pendapat lain. Kalau dari saya sendiri, menurut saya yang paling relevan adalah kompeten karena kita semua perlu menguasai teknisnya ya dan kemampuan dari analisis data untuk mengakses Tangkar dan mengembangkan aplikasi Tangkar ini. Mungkin dari yang lain ada lagi? Kalau menurut saya itu adalah kolaboratif karena adanya integrasi membutuhkan kerjasama antara lintas instansi menjadi lebih baik juga. Kalau dari saya sendiri, core value yang paling relevan yaitu tentu saja berorientasi pelayanan karena eh, kepuasan warga itu menjadi tujuan utama di dalam membangun aplikasi ini seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk keempat narasumber atas pemaparannya hari ini. Jadi dapat saya simpulkan dari diskusi ini bahwa Tangkar dan Jaki sama-sama inovasi penting untuk smart governance. Bedanya Jaki sudah mapan dengan dukungan sistem, regulasi, dan literasi digital, sementara Tangkar masih berproses menuju ke arah sana. Namun, penguatan fitur, regulasi, literasi digital, dan kolaborasi lintas daerah memiliki peluang besar untuk Tangkar untuk dapat berkembang pesat. Yang terpenting, keberhasilan aplikasi ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kesiapan ASN sebagai motor perubahan, adaptif, kompeten, kolaboratif, dan selalu berorientasi kepada pelayanan seperti yang dipaparkan oleh keempat narasumber. Jika semua ini terwujud, Angker bukan hanya bisa mengejar Jaki, tetapi juga menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia dalam transformasi digital pelayanan publik. Sekian diskusi kelompok kami hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.